Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, teman-teman sahabat Indah Channel TV. Saat ini kita akan coba mengeksplor sebuah tempat yang sangat menarik sekali. Terdapat sebuah batu. Batu ini banyak cerita dan banyak kejadian di luar nalar juga, teman-teman, yang berkaitan dengan kesaktian seorang tokoh yang dikenal oleh warga itu Mbah Wali gitu, teman-teman. Ada jejak kakinya, terus ada semacam batu pawon atau batu, kalau warga sekitar itu bilangnya itu batu, ya batu pawon, teman-teman, atau batu tungku. Bawa apa itu, Kang? Bawa apa itu? Ini lagi bawa bekal. Kenapa bawa bekal? Ini sedang menuju ke sebuah lokasi yang warga sekitar atau warga dusun Petung sekitar mengenalnya dengan Tapak Wali. Berarti itu ada jejaknya kaki gitu. Ada jejak kakinya. Dan konon itu jejak kaki orang sakti gitu ya. Orang sakti yang dikenal oleh Mbah Wali gitu. Mbah Wali. Terus apa namanya tadi itu? Batu gong ya? Ada batu gong, batu pawon, ada batu pawon, batu tumpeng. ada juga batu tumpeng. Oke, kita lanjut yuk. Ini masih jauh ya? Masih jauh. Oke. Akan coba di shoot ini. Ya. Kayak semacam menur masjid. Ya. Oh, Ya. ada motif ya. Ada motif seperti kubah. Seperti kubah masjid, teman-teman. Nah, kalau mungkin kurang jelas ya karena samar. Oke, Kang, biar tidak terlalu memakan waktu, Kang, karena masih jauh ya perjalanan kita, dan melewati jalan setapak seperti ini. Dan sepeda kita tadi kita taruh di bawah sana, tapi aman dah karena ini jauh dari pemukiman warga. Ini jalan untuk menuju ke lokasi ini cukup ekstrim ya, karena yang kita lewati itu sebuah jalan makadam, dan ini masih naik, teman-teman. Untuk akses sepeda tidak bisa, cuman jalan kaki aja. Ya Allah, jadi kita membawa bekal ya karena cukup menguras tenaga, jadi kita bawa bekal. Ya Allah, ini berada di daerah pegunungan. Gunung apa ini, Kang? Petung, Kang ya? Iya, Desa Petung ya? Desa Petung. Dan kalau jelasnya ini entah gunung apa ya, kurang tapi tahu. Desa Petung ya? Cuma di Desa Petung. Dan batu-batunya cukup besar ya, seperti ini. Belum seberapa kita sudah keringetan banget karena jalannya ekstrim, menanjak gitu. Nah, ketika kita melewati jalur ini seolah-olah ada sebuah gapura ya. Ada gapura, dan kita masuk sini mengges, teman-teman. Ya Allah, ya Allah, Kang Mul gak kuat. Itu ada di belakang saya itu. Aduh, ini lumayan ya, Cukup nanjak. Dan ini masih jauh, Tapi alhamdulillah cuacanya gak panas. cuaca mendung, tapi keringetan. Iya bener. Tapi ini unik, Kang ya, batu ini ya. Iya. Apakah ini ada hubungannya dengan batu-batu zaman purba mungkin? Kemungkinan ada. Kalau melihat dari batu ya, batu pawon itu sendiri biasanya dimanfaatkan manusia purba untuk memasak ya. Iya. Di zaman-zaman batu.
Dan uniknya warga sekitar atau masyarakat Petung itu masih menghormatinya. Iya bener. Aduh, asli teman-teman, menggas ya. Tapi ini seperti ada anak-anak tangga seperti ini. Nah, ya seperti ini teman-teman. Saya dapat informasi. Oke. Di depan sana ada, kalau orang Petung mengatakan batu lemek. Artinya batu alas ya, Iya, batu alas. Dibuat alas ya. Dibuat alas. Lemek kalau bahasa Lemek. Jawanya lemek. Iya. Oke. Di depan sini nih. Kita boleh berteduh sejenak di sana. Memang sampai sekarang sering digunakan masyarakat sekitar untuk berteduh. Kadang kalau sudah waktu adzan zuhur sudah masuk, mereka sholat di sana gitu. Iya. Ya, di depan itu Ada rumah di tengah hutan ya. ya. Rumah tempat istirahat warga ketika capek ya, ketika berladang di sini. Dan padahal ini musim kemarau ya. Di tempat saya sudah kering, tapi di sini masih mendung ya, hawanya dingin. Mungkin bisa diperhatikan di sana masih ada kabut-kabut ya. Ada kabut-kabut di sana. Asli suasana di sini tuh dingin. Cuman karena memang mengges ya, apa namanya? Jalannya itu naik. Jadi ngos-ngosan. Nah, Ini tak Kang? ya. Coba saman ke depan. Nah, Ini yang dikenal batu lemek. ya. Ini batu lemek. Biasanya kalau orang sini, masyarakat sini, Ya. kalau capek atau waktu pulang dari kebun, dia ambil wudhu, entah bawa air 1 botol itu buat wudhu, dia sholat di sini. Kang, ini madep kemana saya ini Kang? Madep kemana ini? Saya bingung. Anda ngadep ke timur. Saya kira ini ke... Oh berarti bener saya Kang, ini ke timur Kang. Iya. Itu ke selatan ya? Iya, ini ke barat ini. Lah, ngadepnya saya ini ke barat. Masa ke barat itu? Iya, ke barat. Sebenarnya kan gini. Nah. Ayo kita lanjut yuk. Takut sampai hujan. Ini hutan berarti Kang ya? Masuk Hutan. daerah hutan berarti ya? Iya. Yuk, jalan yuk. Aduh, asli keringetan. Kang, ada tupai Kang ya? Mana Kang? Itu tuh, ada tupai itu. Oh iya Kang. Memang hutan Kang ini Kang. Ada hewan tupai Iya. barusan teman-teman. Di bawah sini juga jurang. Jurang itu ya. Jurang cukup dalam. Cukup dalam ya. Oke, kita lanjut yuk. Takut sampai hujan. Alhamdulillah Kang, kita udah nyampe Kang. Sebelah mana Kang? Ini Kang. Penandanya 2 pohon besar ini. Oh, Iya. di depan kita yang banyak Iya. bunga ini ya. Oh. Oke. Sahabat Indah Channel TV, kecapean kita, keseruan kita dari bawah sampai ke sini terbayar dengan lunas. Alhamdulillah kita nyampe ke lokasi yang masyarakat Petung menyebutnya Sikil Mbah Wali atau Tapak Wali gitu. Tapaknya orang sakti ya Kang. Iya, tapak orang sakti. Akhirnya kita sudah nyampe juga. Boleh kita masuk Kang? Monggo Kang. Ayo. Maaf ya Kang, terengah-engah Kang ya. Oke. Monggo Kang. Putune sambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Kang. Gak apa-apa ya masuk Kang? Gak apa-apa Kang, masuk sini Kang, ini merah-merah ini bunga apa Kang? Ini menurut masyarakat Petung dinamakan bunga cakar emas katanya.
carang emas. Carang emas. Bunga carang emas katanya. Jadi yang disebut dengan tapaknya orang sakti itu yang mana, Kang? Ini, Kang. Nah, ini tapak Mbah Wali. Orang menyebutnya tapak Mbah Wali. Masyarakat Petung sekitar, Petung ya. masyarakat Petung sekitar menyebutnya tapak Mbah Wali. Oh, yang ada ininya, Kang ya? Iya. Coba di itu, Kang, diperlihatkan. Ya ini kayak apa ya? Apa ya? Kemiren ya. Iya, membentuk ya. Membentuk, dan ini bekas kayak semacam jari jempol ya. Iya. Jempol kaki ini terus ke sini. Nah, sampai ke sini nih. Nah, gini ya. Ini telapakan kakinya, Kang. Ini kok bisa, Kang ya? Apakah saking saktinya beliau atau memang batu ini lunak ya di zaman itu sehingga sampai membentuk atau apa namanya, membekas sebuah telapak kaki? Kemungkinan, bukan menutup kemungkinan ya. Memang masyarakat masyarakat Petung sekitar menyebutnya tapak wali. Tapak wali. Memang Atau jejaknya orang sakti gitu orang ya. sakti gitu loh, Kang. Terus oleh warga sekitar itu ini berarti sengaja diberi pagar ya. Ditanami kayak semacam bunga carang emas. Iya. Miturut orang Petung sini, dan tempat ini juga disakralkan dan masih dirawat oleh masyarakat Petung sekitar. Karena apa? Saya mendapatkan bukti-bukti bahwasanya di sini masih diletakkan sebuah sajen-sajen untuk menghormati para leluhur kita. Mana, Kang, sajennya? Ini sajen-sajennya, Kang. Nah, ini terdapat sebuah kayak ombo lampe ya. Oh, oke. Bismillah. Mbah Rahayu, Mbah. Nah, oh, bekas bakar kemenyan ya. bekas bakar kemenyan. Kayak ini banyak minum-minuman di sini. Mungkin ada sebuah hajatan atau sebuah ritual masyarakat Petung sendiri atau warga di luar masyarakat Petung sendiri datang ke sini untuk apa ya, mengadakan sebuah ritual menurut keyakinan mereka sendiri gitu loh, Kang. Karena di atas tapak Mbah Wali tersebut masih ada bekas apa, bunga-bunga yang sudah kering ya. Iya. Oh iya. Tuh, Kang. Terus ini sebelah ini, Kang. Kalau yang sebelah sini Ini loh, Kang. ya ini dah. Iya. Enggak, ini ada bekas bakar dupa. Oh, ini, juga Kang. bakar dupa juga ya. Kemungkinan ini masih satu lokasi Iya. atau oleh warga sekitar juga dikeramatkan. Batu ini juga dikeramatkan ya. Ini ada motif-motif tertentu juga, Kang. Iya, ada motif tertentu. Coba Akang disut dari bawah sana, kemungkinan Bismillah, gambarnya Mbah, bisa Rahayu. lebih jelas gitu. Rahayu, Mbah, ngapunten putune sambang, Mbah. Ya Allah. Bismillah. Ya, sepertinya di sini memang ada anak-anak tangga, Kang. Ini, Kang, sebelah sini, Kang. Oh ya, benar. Ini malah semacam itu, Kang. Kayak jejak kaki juga, cuma panjang, Kang. Ini, Kang. Oh, seperti iya. apa ya ini ya? Kayak semacam telapak kaki yang menghadap ke bawah ya, Kang ya. Ini kemiren atau kemiren kaki yang di belakang. Tumit, Kang. Tumit ya, Kang ya. Tumit. Iya, kayak semacam kaki yang ke bawah ya, Kang ya. Iya. Menghadap Tapi ke bawah. Lebih besar. Sedangkan semacam yang batu gambar ya. Kalau yang di atas sana kan memang Lebih jelasnya lebih jelas membentuk kaki ya. membentuk telapak kaki. Iya, membentuk telapak kaki. Iya. Ini cuaca sepertinya mau hujan, Kang ya. Iya.
Mendung. Padahal ini sudah musim kemarau. Iya, padahal musim kemarau. Musim kemarau tapi di sini mendung dan hawanya sudah mulai dingin. Iya. Coba kita naik ke atas yuk. Ayo, boleh Kang, naik ke atas. Lewat sini aja Kang. Lewat Nah, ini kan ada tangganya. Iya. Oke. Jadi ini ya, kita sudah sampai di apa namanya? Tapak kaki orang sakti ya. Iya, orang petung menyatakan tapak Mbah Wali. Tapak Mbah Wali. Iya. Seperti ini teman-teman ya. Boleh dilihat lebih jelas ya. Seperti ini ya, jejak kakinya. Jadi memang apa ya? Seperti cekung ke dalam gitu ya. Ini saking saktinya apa karena batu itu lembek ya di zaman itu ya kira-kira ya. Ditinjau dari julukannya tapak Mbah Wali, mungkin Iya. dari kesaktiannya kan. Saking saktinya gitu Iya, ya. karena orang petung menyebutnya sendiri tapak Mbah Wali gitu. Berarti kan sudah memiliki gelar itu kan. Dan ini kita berada di puncak gunung Kang ya. Iya, berada di puncak gunung. Suasananya dingin juga. Di Desa Petung ya. Di Desa Petung. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi dari punden ya. Kalau Punden. punden termasuk punden desa ya. Punden Desa Petung. Petung ya. Iya. Dan di sini kita dapati sebuah jejak kaki orang sakti yang oleh warga setempat itu disebut jejak Mbah Wali atau kakinya Mbah Wali gitu. Iya, benar-benar. Dan cerita apa tadi? Dikasih barang apa, Kang? Di belakang layar kan tadi sampean sempat cerita itu. Katanya orang kalau jualan gitu. Oh, iya benar. Gimana itu? Kalau itu ada di batu yang di bawah itu. Batu apa namanya ya? Kalau bahasa Indonesianya mengatakan tungku ya. Oh, pawon. Iya, batu pawon, batu tungku ya. Iya. Ya, kalau ada orang yang hendak mau jualan kayak semacam berupa pisang, singkong, terus aneka macam buah lah, ditaruh di batu pawon itu atau batu tungku tersebut sambil mengasih sajen. Baratnya kalau memang yang naruh barangnya di batu tungku itu cuma membawa kerupuk, ya tinggal kasihkan kerupuknya saja. Berarti menyesuaikan apa yang dijual gitu. Iya benar, menyesuaikan apa yang dijual dan menyesuaikan ketika orang tersebut itu bawa apa. Kalaupun memang nggak bawa apa-apa, cuman bawa uang receh 500 rupiah, sudah ditaruh aja di situ gitu. Itu apa ya kira-kira Kang? Sebagai syarat supaya laris? Ya supaya cepat laku. Lah iya Kang. Iya, Berarti laris. bisa dibilang tempat tadi itu sebagai tempat mencari penglarisan berarti Kang. Sarana ritual untuk Mencari penglarisan. Ya. Dan itu memang sudah terbukti begitu ya. Terbukti bahkan sampai sekarang, bukan cerita-cerita dulu-dulu, bukan, sampai sekarang pun tetap dilestarikan, tetap dijaga, tetap dihormati. Masyarakat Petung pun menyadari hal itu, jadi mereka mengasih sajen apa gimana. Terus tadi di belakang layar ya kita bertemu dengan warga, ada cerita unik juga. Katanya gini, kalau misalkan orang itu punya makanan, ya ditaruhi makanan. Misalkan bawa kayu, ya kayu yang ditaruh itu kan. Ya, itu benar. yang mana itu kan? Yang sebelah utara itu yang batu gong. Batu gong apa batu tumpeng yang itu? Batu gong sama batu tumpengnya sama-sama. Kalau memang bawa kayu ya dikasih kayu, kalau bawa telo ya dikasih telo, kalau bawa singkong ya dikasih singkong. Tapi lebih dominan di batu tungku. Kalau di batu tungku itu biasanya dikasih semacam sajen buah karena identik dengan penglarisan gitu loh. Berarti secara tidak langsung tempat itu dipercaya sebagai tempat penglarisan gitu kan? Penglarisan. Dan ini yang kita tuju ini tempatnya kakinya orang sakti gitu. Kakinya ya. orang sakti. Ini masih ada kaitannya enggak dengan yang tadi? Kemungkinan besar masih ada kaitan dari 3 batu yang di bawah gunung tadi gitu loh. Karena 3 batu yang di bawah itu
bisa kita menyimpulkan bahwasannya batu gong itu adalah batu gong identik dengan sebuah hiburan. Kalau ibarat rumah itu ruang tamu, ya. Dan batu tumpeng itu diidentik dengan penjamuan, Selamatan termasuk. selamatan, iya. Dan batu apa ya? Batu tungkunya itu identik dengan dapur. Nah, Rumah lah. rumah lah, gitu loh. Kalau kita menelusuri dari bawah sampai ke ujung sini, kita dapat menyimpulkan Mungkin ini tempat pertapaannya ya. mungkin ini tempat pertapaan atau tempat peribadatan, Iya, iya. gitu. Oleh karena itu, masyarakat Petung sekitar menyebutnya apa ya? Nak tapak Mbah Wali. Tapak Mbah Wali. Mbah Wali ya. Jejak kaki Jejak ya. kaki Mbah Wali, gitu. Itu informasi yang saya dapat dari bawah tadi sampai ke atas ini, gitu loh. Dan cukup menarik, cukup menyadarkan kita bahwasanya generasi muda yang seperti saya ini ya harus menjaga warisan dari leluhur kita, gitu loh. Dengan contohnya seperti ini, dibuatin pagar ya, dijaga dengan rapi, tetap diadakan sebuah ritual penghormatan supaya bekas-bekas dari leluhur kita tidak tergerus zaman. Jadi tidak hilang, generasi kita tetap mengenang jasa-jasa leluhur kita, gitu loh. Oke. Baik teman-teman, seperti inilah jejak kaki orang sakti yang dikenal oleh warga itu, makam yang dikenal oleh warga itu kaki Mbah Wali, gitu Kang ya. Iya. Tapak kaki Mbah Wali. Iya. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.